Susunan upacara pengibaran bendera merah putih. Hari Senin 28 Juli 2025 segera dimulai. Persiapan. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan sebelah kanan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pendiri muassis Ma'had Al-Fitriyah, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdul Ghani Ashkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? MTS SMK Al-Fitriyah. MTS SMK Al-Fitriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren PP Al-Fitriyah Ngati Langkung Kepanjen, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS maupun SMK Al-Fitriyah Ngati Langkung Kepanjen, yang saya hormati seluruh staf MTS dan SMK Al-Fitriyah Ngati Langkung Kepanjen, yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anakku semua MTS dan SMK Al-Fitriyah Kepanjen. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat batin, dan kita melaksanakan kewajiban kita yaitu tholabul ilmi. Semoga apa yang kita kerjakan mencari ilmu, tholabul ilmi ini
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga kita semua keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Fitriyah Kepanjen mendapatkan syafaatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa kita? SMK Al-Fitriyah. Anak-anakku semua, pada hari ini Senin kita melaksanakan rutinan semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, yaitu pelaksanaan upacara setiap hari Senin. Yang perlu digarisbawahi yang pertama, upacara setiap hari Senin ini akan dilaksanakan wajib setiap 1 minggu 1 kali atau 1 pekan sekali. Nanti petugas bisa gantian. Ini nanti 2 sampai 3 pertemuan mungkin tidak ganti, tidak masalah. Akan tetapi kalau sudah 2 sampai 3 nanti bergantian. Dan nanti karena SMK-nya juga baru, nanti juga akan ikut bergantian. Supaya apa? Supaya anak-anak MTS maupun anak-anak SMK itu punya ilmu, punya bekal, punya pengalaman untuk menjadi petugas upacara. Apabila ada temannya ketika menjadi petugas upacara kok ada mungkin khilaf, ada salah, itu ketika nanti kita jadi petugas, oh itu yang kurang, oh itu yang kita benahi. Maka lama-kelamaan 2 bulan sampai 3 bulan ke depan itu petugas upacara yang dari MTS maupun dari SMK Al-Fitriyah itu akan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pembelajaran, karena sudah efektif fakultatif, maka saya himbau, saya wajibkan kepada anak-anak MTS maupun SMK. Yang pertama, anak-anak kalau sekolah MTS dan sekolah SMA itu sudah dianggap menjadi anak yang sudah dewasa. Betul? Ada anak MTS yang mau masih dikatakan masih anak-anak kecil, anak kecil. Halo? Anak MTS walaupun kelas 1 itu mau dianggap anak kecil? Boten. Kelas 8? Kelas 9? Apalagi kelas SMK, nggak mungkin dianggap mau menjadi anak kecil. Sampean semua itu sudah dewasa, sudah besar. Kalau sudah dewasa itu berarti Bapak Ibu guru tidak setiap hari itu berbicara persoalan yang sama. Itu yang kita garis bawah, itu tidak berbicara persoalan yang sama. Contoh, baju tidak masuk. Setiap hari tidak mungkin Bapak Ibu itu berbicara persoalan yang sama. Dicontohkan Pak Edi itu baju yang tidak masuk mungkin. Itu kalau setiap hari dibicarakan dengan Bapak Ibu guru berarti anak-anak itu masih dianggap anak kecil. Betul? Di situ ada RA. Anak RA itu kalau hari ini anak-anak masuk itu besoknya sudah lupa, mengulangi lagi. Dan guru-guru RA itu hal yang wajar karena mereka masih anak kecil. Nah, apabila anak-anak MTS ini sudah dewasa, apalagi anak SMK, berarti harus ketika sudah ada tata tertib itu harus dilaksanakan. Siap? Siap? Yang kedua, di setiap kelas itu sudah dibentuk pengurus kelas. Betul? Kelas 7, kelas 8, kelas 9, nanti SMK sudah dibentuk apa belum? Apa tujuan dibentuk pengurus kelas itu? Sampean anak-anak itu diajari itu juga ilmu. Jangan dianggap ilmu itu yang pelajaran di kelas. Setelah itu ujian ketika PTS maupun semesteran, bukan itu. Ketika anak-anak dibentuk pengurus kelas, berarti anak-anak itu diajari, diberikan ilmu untuk menjadi apa? Kelas 9. Untuk menjadi apa? Ketika di kelas itu dibentuk pengurus kelas, ada ketua kelas, ada sekretaris, begitu ya strukturnya. Ada bendara, ada piket, ada dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa?
Apakah itu tidak tolabul ilmi? Tujuannya adalah supaya lulusan MTS, lulusan SMK Al-Fitriyah itu menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin dalam satu kelas. Jadi pemimpin itu harus dipelajari mulai dari hal-hal yang kecil. Maka dari itu yang jadi ketua kelas itu belajar menjadi bupati, yang jadi ketua kelas itu belajar jadi kiai, yang jadi ketua kelas itu belajar jadi camat dan lain sebagainya, termasuk anak perempuan mungkin yang jadi bendara, ya belajar jadi bendaranya bupati dan lain sebagainya. Maka dari itu mulai tahun ini semester ganjil itu pengurus kelas itu harus menjadi dirijen. Tahu dirijen? Pengatur kelasnya masing-masing. Ketika ada salahnya anggotanya, satu kelas itu harus bertanggung jawab. Maka dari itu nanti wali kelas, Bapak Ibu guru MTS Al-Fitriyah maupun SMK itu akan ngecek kehadiran anak-anak semua itu melalui minimal ketua kelas. Ketua kelas lah nanti yang bertanggung jawab kedisiplinan dan keaktifan anak-anak melalui ketua kelas. Selanjutnya terakhir kegiatan wusto dan sholat duha. Ini beberapa hari Pak Adi lihat itu masih ngobrai, diobrai ke sini di dalam lingkungan masjid, masih ke selatan di Kuta, masih di sana. Jangan sampai ya, mulai hari ini sampai selanjutnya setelah jam wusto, kalau memang sudah waktunya sholat duha, mari bersama-sama langsung ke masjid. Apabila yang sudah wudhu, sudah punya wudhu, belum batal, langsung ke masjid, begitu. Nanti kalau ada mau jajan dan sebagainya itu ada waktunya, begitu. Tinggal nanti Bapak Ibu guru dan guru piket itu nanti tinggal mendampingi anak-anak semua. Dan mulai tahun ini akan kita jadwal yang ngimami sholat duha itu nanti Bapak Ibu guru dari MTS Al-Fitriyah. Semua nanti akan terjadwal menjadi imam sholat duha, mendampingi anak-anak untuk kegiatan selama satu semester ini. Siap semua ya? Siap semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Siapa kita? MTS SMK Al-Fitriyah. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu himne madrasah. Menjauh
Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhi wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lahir berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan sebelah kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita melaksanakan kegiatan sholat duha. Ya, jadi habis ini bagi yang belum mempunyai wudhu segera wudhu dan dipersiapkan alat-alat sholatnya, dan juga begitu pula yang laki-laki maupun perempuan. Oke, cukup itu saja. Selanjutnya tambahan untuk yang teman-teman SMK
langsung habis ini menuju ke gedung SMK ya, di kampus 2 Al-Fitriyah. Dan jangan lupa yang laki-laki bawa kendaraannya masing-masing dan yang perempuan boleh memakai kendaraan pondok. Jangan lupa hati-hati di jalan. Oke. Selanjutnya untuk yang terakhir, pimpinan saya ambil alih. Semuanya siap gerak. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan.